Halo, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom bagi kita semua. Apa kabar kita pada hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang Dia sampaikan dalam hidup kita setiap hari, kita boleh menjalani hidup kita hingga pada saat ini. Karena itu, mari kita menaikkan pujian kita kepadanya yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah menuntun hidup kita. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita saat pagi hari ku datang lagi. Saudaraku, layaklah kita tetap setia menyembah Tuhan ketika kita memulai hidup kita pada hari ini. Pada pagi hari, kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepadanya. Saat pagi hari, ku datang lagi. Rendahkan diri. Saat pagi hari, ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan melalui persekutuan kami, renungan harian kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang terus menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami, dan kami dituntun berjalan di jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka kitab kita dari Mazmur. Kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita menemukan banyak hal atau kita menghadapi banyak hal yang terkadang membuat kita merasa khawatir, merasa takut,
Ada berbagai pergumulan hidup yang kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Bahkan juga ketika ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, bisa saja membawa kita kepada kekhawatiran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, Mazmur pasal 91 ini, khususnya ayat yang ke-14, memberikan suatu pengajaran yang penting bagi kita. Apakah itu? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bagaimana hati kita ini melekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya mengajarkan kita apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 91 agar kita memiliki persekutuan yang tetap erat dengan Tuhan. Ya, hidup melekat dengan Tuhan. Melekat bukan hanya seperti menempel, ditempelkan dengan lem, tetapi bersatu, kesatuan. Ya, kesatuan di antara kita bersama dengan Tuhan. Melekat seperti ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Ya, ranting itu menempel, menyatu. Ya, ada satu kesatuan sehingga dia memperoleh kehidupan, memperoleh makanan dari pohon itu ke ranting-ranting. Yang pasti dari akar terus ke pohon, ke ranting, ke buahnya, ke daunnya. Demikian melekat yang dimaksudkan di sini. Jadi ada kesatuan, integrate, bersatu, menyatu. Dengan cara yang bagaimana itu bisa kita lakukan, yaitu dengan tetap membangun persekutuan kita yang baik dengan Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca dari ayat yang pertama Mazmur 91 ini, ketika berbagai hal yang mengkhawatirkan pergumulan hidup yang kita hadapi, ya, baik dari musuh, baik sakit penyakit, berbagai pergumulan yang kita hadapi, kita dapat merasakan perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menjaga kita, yang menopang kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memberikan kita kedamaian hati, yang memberikan kita semangat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari dengan baik, meskipun berbagai situasi keadaan kita hadapi, meskipun kita dalam keadaan sakit, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, meskipun kita dalam keadaan duka cita, kita dihiburkan. Ya, diberikan penghiburan yang sejati oleh Tuhan, sehingga kita sanggup melalui semuanya dengan baik. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari miliki hati yang tetap melekat dengan Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan. Melalui kita tetap setia merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, memuji Dia, melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Mendengarkan firman Tuhan. Karena ada juga orang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Dengan demikianlah kita, hati kita, hidup kita tetap melekat dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita, Hatiku Percaya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, ketika berbagai pergumulan hidup kita hadapi, ketika berbagai beban berat kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tetap menuntun kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Mari kita nyanyikan.
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kami, Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap memiliki hati yang mau melekat kepadamu ya Tuhan. Tetap menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui pembacaan firman, perenungan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan itu mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Sehingga hidup kami membawa damai sejahtera Tuhan, membawa sukacita bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Kami mendoakan yang kami kasihi, Nora Nandepani Sembiring, yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Kami percaya Engkau menolong, memimpin, memberkati beliau dalam sakit penyakit yang dia alami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan semangat, kekuatan yang baru, memberkati obat-obatan yang dia pergunakan dengan baik. Semua saudara-saudari kami juga yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan Engkau yang pulihkan, berkati mereka. Demikian juga yang kami kasihi ya Tuhan, Mami Rimta, Nandi Rimta. Kami percaya Tuhan juga memberkati beliau. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah memulihkan kesehatannya. Dan untuk pemulihan kesehatan, kesempurnaan kesehatan selanjutnya, kami percaya Tuhan juga menolong, memberkati dia, terkhusus asam lambung yang dia hadapi pada saat ini. Tuhan tolong dia untuk boleh mengelola hati, pikiran dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik. Kami juga semuanya, dimanapun kami berada Tuhan, ajar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan juga memberkati semua saudara-saudari kami jemaat di Siti Lusada, Bekasi ini dan dimanapun berada kepada Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas pada hari ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.